Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masyarakat muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Ruwa'an 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahbika yawmal jum'ati amsik wal imamu yakhthubu faqadzabuh ansutu wasma'u wa'atimu rahimakumullah ansitu wasma'u wa'atimu rahimakumullah ansitu wasma'u wa'atimu rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli Allahumma shalli Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي المسلم بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
وقال النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم تصديقا وتبيانا لهذه الآية عندما يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن الحديث كما قال. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kata yang pantas untuk kita ucapkan pada siang ini, di mana dengan taufik hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, juga kewajiban kita sebagai muslim, yakni melaksanakan sholat Jumat di tempat yang insya Allah penuh dengan pahala Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niatan kita untuk melaksanakan ibadah ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik kita, yang nantinya kita akan dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang kami muliakan dan dimuliakan Allah, tiada henti-hentinya setiap Jumat kita selalu diingatkan untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah, keimanan kita, bahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tahu, kita yakin hanya dengan ibadah, keimanan dan ketakwaan inilah insya Allah kita semua akan mampu mencapai kebahagiaan yang hakiki, yakni kebahagiaan hidup di dunia ini, lebih-lebih kebahagiaan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang mutakin, hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalimat jangan sampai kita tinggalkan dalam hidup. Dengan kata lain, kalimat takwa hendaknya selalu kita dahulukan di dalam menjalani kehidupan ini, dimanapun, kapanpun, bahkan dalam keadaan apapun. Jangan sekali-kali kita meninggalkan takwa. Hadis dalam mukadimah yang telah saya sebutkan tadi dengan jelas, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ittaqillah, kata beliau, takutlah engkau kepada Allah. Ittaqillah, takwalah engkau kepada Allah. Haitsuma kunta, kata beliau, dimanapun engkau berada. Sebab kalau kita sudah mampu melaksanakan fungsi kita sebagai hamba Allah, kita penuhi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, juga dengan penuh keikhlasan kita menyembah mengabdi kepada Allah, yakinlah Allah tidak akan lupa dengan kita. Ini dijanjikan oleh Allah, wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan buka setiap pintu kesulitan yang dihadapi. Kesulitan apa saja? Ekonomi kan, kesulitan hidup lagi, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita sudah gantungkan kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, insya Allah kita bisa melalui itu semua. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua jadikan sebagai hamba-hamba Allah yang tapi bukan dimana. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, saat ini kita sudah memasuki tahun 1447 Hijriah. Semalam kita sudah meninggalkan tahun 1446 Hijriah. 1 tahun sudah kita lewati. Tidak semakin tambah hakikatnya usia kita, angkanya memang tambah, tapi hakikatnya usia kita menjelang kematian kita ini semakin dekat. Walaupun angka usia kita mungkin tambah, tapi dengan ajal kita ini kita semakin dekat. Tidak ada yang lebih baik bagi kita setiap membuka tahun kecuali kita mengevaluasi. Kita hitung kembali, kita introspeksi kembali setahun yang sudah kita lakukan. Apa yang sudah kita lakukan? Dengan kata lain, lebih banyak mana amal soleh yang kita lakukan dengan waktu yang kita sia-siakan di dalam setahun ini. Kalau kita mau menghitung, tidak usah 1 tahun kita hitung, dalam waktu 24 jam saja. Sejak tadi pagi kita dibangunkan oleh Allah sampai nanti malam, kita bisa menghitung lebih banyak mana waktu yang kita gunakan untuk ibadah dengan waktu yang kita gunakan sia-sia. Kita tidak tahu kemana waktu itu hilangnya.
Padahal suatu saat nanti apa yang kita lakukan ini akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita akan ditanya, untuk apa hidup ini kita gunakan? Kapan tanggung jawab itu akan diminta oleh Allah? Kalau kita sudah masuk yang namanya pintu kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian yang paling baik kematian. Kematian adalah suatu keniscayaan. Kematian adalah sesuatu yang pasti yang akan menemui kita. Setiap makhluk yang mempunyai nyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang mempunyai nafas pasti akan mencicipi yang namanya kematian. Bahkan di dalam gedung yang kuat sekalipun tidak bisa mencegah yang namanya rasa kematian pasti akan menemui. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kematian selesai, itu tidak. Setelah kematian nanti akan datang waktunya yang namanya Yaumul Hisab. Dan pada waktu kiamat kita akan dihadapkan kepada timbangan amal kita, dan setiap kita akan ditimbang amalnya. Allah mensifati ini dalam firman-Nya, "Wa nadha'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'an." Nanti kami letakkan, kata Allah, timbangan-timbangan yang adil, yang dengan timbangan itu tidak satu pun manusia yang dizalimi. Kenapa? In kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Seandainya ada sekecil biji sawi pun sekalipun, amal kita ini, baik itu amal saleh ataupun dosa hilaf yang kita lakukan, ataina biha, kata Allah. Allah akan datangkan semuanya itu. Wa kafa bina hasibin, dan cukup kami yang menghitung, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susahnya lagi ketika amal itu disampaikan kepada kita, dilihatkan kepada kita, kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa menyangkal. Sebab ketika kita akan menyangkal, kita akan menolak itu, apa yang dinyatakan oleh Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saat itu, kata Allah, kami kunci mulut-mulut. Begitu mengatakan itu bukan kami Allah yang melakukan, mulut kita ini dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita yang ngomong, tangan kita yang mengiyakan, tangan kita yang menyaksikan. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki kita ini menjadi saksi atas apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup. Kita hanya bisa mohon kepada Allah, mudah-mudahan segala dosa kita, segala khilaf kita, kesalahan kita, baik itu yang disengaja ataupun tidak, selama setahun ini, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan semua ibadah yang telah kita lakukan selama setahun ini, mulai sholat kita, puasa kita, zakat, haji kita, mungkin mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan itu nanti yang menjadi bekal bagi kita ketika kita menghadap kepada Allah. Dan semoga ketika kita menghadap nanti, kita semuanya menghadap dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم الهدى إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي المسلمة بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسلم. رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة يقضي جميع حاجاتنا يا الله. اللهم إني داعي فأمن من قلوبهم. اللهم يا من لا يملك سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد بشيء قال له كن فيكون إنا قد بسطنا إليك خطة الوعى وتضيعين بك بصاحب الحوض والوسيلة والشفاعة أنت مسؤول الإسلام والمسلمين وكان حقا عليك نصر المؤمنين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.